Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint mengenai pemanfaatan bakteri, yang mana judul saya pada hari ini mengenai pemanfaatan bakteri endofit pada pisang untuk mengendalikan penyakit darah, isolasi, uji penghambatan in vitro dan implanta oleh Abjad Asih Nawangsih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Melviani, NPM 2114151038, kelas Kehutanan A, mata kuliah Biologi Dasar, Fakultas Pertanian Universitas Lampung tahun 2021. Table of Contents yaitu mengenai yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat kesimpulan. Yang pertama bab 1 pendahuluan. Latar belakang, penyakit darah yang disebabkan oleh bakteri penyakit darah blood disease bacterium merupakan salah satu penyakit penting pada pisang di Indonesia. Pengendalian penyakit menggunakan varietes tahan sulit dilaksanakan karena patogen dapat menyerang semua varietes pisang. Alternatif lain untuk pengendalian penyakit ini adalah menggunakan bakteri endofit yang memiliki relung hidup yang sama dengan patogen. Penelitian ini dilaksanakan untuk mengisolasi satu atau lebih bakteri endofit dari pisang sebagai calon agens biokontrol untuk menguji kemampuan penghambatan agens biokontrol terhadap bakteri penyakit darah secara in vitro dan terhadap kejadian penyakit secara implanta. Bakteri endofit diisolasi dari batang pisang sehat dari pertanaman yang terinfeksi. Isolat bakteri diuji kemampuannya penghambatannya terhadap bakteri penyakit darah melalui mekanisme antibiosis pada media agar-agar King B dan kemampuan berkompetensi dalam media cair King B. Isolasi bakteri endofit dengan metode pencawanan. Untuk mendapatkan bakteri endofit dari tanaman pisang sebagai kandidat agens biokontrol, dilakukan isolasi bakteri dari batang pisang dengan metode pencawanan atau plating. Tanaman pisang yang dijadikan sebagai sumber bakteri endofit adalah sejumlah tanaman sehat yang berasal dari pertanaman yang terserang parah oleh SDS. Selanjutnya dilakukan sterilisasi permukaan dan isolasi bakteri, kemudian patogen batang pisang dengan tebal kurang lebih 10 cm atau akar dicuci bersih, kemudian permukaannya disterilkan dengan cara merendam patogen batang atau akar. Batang atau akar kemudian dicuci oleh 2 kali aquades steril dan dikeringkan dengan kertas tisu steril. Batang yang sudah steril permukaannya tersebut dibuat patogen-patogen kecil menggunakan pelubang gabus. Potongan batang atau akar digerus menggunakan mortar steril. Batang atau akar yang sudah halus kemudian diencerkan secara berseri setelah diinkubasikan pada suhu ruang kurang lebih 28 derajat Celcius selama 24-48 jam. Koloni bakteri yang tumbuh dipisahkan satu sama lain pada media agar yang baru sehingga diperoleh isolat murni hanya satu jenis bakteri setiap cawan Petri. Setiap isolat murni bakteri endofit yang diperoleh diuji reaksi hipersensitivitasnya terhadap tembakau atau HR. Isolat yang menimbulkan reaksi HR negatif kemudian disimpan dalam akuarium steril dan untuk jangka pendek 1 bulan, dan untuk pengujian selanjutnya, untuk jangka panjang bakteri disimpan dalam urutan gliserol 20% pada suhu kurang dari 70 derajat Celcius. Uji kemampuan penghambatan bakteri endofit terhadap BOB in vitro dengan metode dual culture. Untuk mengetahui kemampuan penghambatan bakteri endofit terhadap bakteri penyebab penyakit darah secara in vitro, atau dilakukan pengujian kemampuan penghambatan bakteri endofit terhadap bakteri penyebab SDS pada media agar dan media cair dengan metode dual culture. Tahap pertama dilakukan pada media padat agar-agar King S atau disebut dengan KSA untuk mendeteksi pembentukan zona hambatan. Uji kemampuan penghambatan bakteri endofit terhadap BOB in vitro dengan metode dual culture ini, tahap keduanya itu dilakukan setelah tahap pertama terhadap bakteri yang tidak menghasilkan zona hambatan. Untuk bakteri endofit yang tidak menghasilkan zona hambatan, pengujian kemampuan antagonisme dilakukan dengan menumbuhkan setiap isolat bakteri endofit bersama-sama dengan SDS dalam media air King S atau KSS 10%. Pendahuluannya itu adalah pisang merupakan tanaman yang banyak ditanam di Indonesia dan buahnya banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Salah satu kendala yang dihadapi oleh budidaya pisang adalah adanya penyakit layu bakteri yang disebut sebagai penyakit darah BDB blood disease. Berbagai upaya pengendalian telah dilakukan, akan tetapi sejauh ini pengendalian tersebut masih belum efektif.
Pengendalian yang sangat saat ini banyak diteliti adalah pemanfaatan agens biokontrol di laboratorium dan di rumah kaca. Umumnya agens biokontrol tersebut menunjukkan hasil yang bagus. Tetapi setelah diaplikasikan di lapangan hasilnya tidak konsisten. Faktor utama yang mungkin menjadi kendala dalam aplikasi ini di lapangan adalah perbedaan lunas antara patogen dan agens biokontrol. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mencari agens biokontrol yang memiliki relung yang sama dengan patogen. Bakteri yang bersifat endofit adalah bakteri yang hidup dalam jaringan tanaman tanpa menimbulkan bahaya atau bakteri yang bermanfaat. Bakteri dapat diisolasi dari jaringan tanaman yang sudah disterilisasikan permukaannya atau diekstraksi dari jaringan tanaman bagian dalam. Bakteri endofit mengkolonisasi relung ekologi yang sama dengan patogen tetapi tidak menimbulkan kerusakan pada inangnya. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, mendapatkan bakteri endofit dari tanaman pisang sebagai kandidat agens biokontrol. Yang kedua, mengukur kemampuan penghambatan bakteri endofit terhadap bakteri penyebab penyakit darah secara in vitro. Dan yang ketiga, mengevaluasi kemampuan bakteri endofit kandidat agens biokontrol dalam menekan penyakit darah inflanta. Yang kedua, metode. Metode yang pertama, tepat dan waktu. Tempat dan waktu yang penelitian ini dilaksanakan di laboratorium bakteriologi tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB, dan di rumah kaca Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian IPB. Penelitian berlangsung dari bulan Mei hingga November 2006. Bakteri endofit yang menghasilkan zona hambatan dan atau memiliki kemampuan penekanan terhadap populasi BDB pada bagian cair paling besar selanjutnya diidentifikasi di laboratorium bakteriologi tumbuhan. Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian IPB, dan identifikasi dilakukan menggunakan acuan Clement. Uji kemampuan penghambatan terhadap BOB inflanta. Diuji kemampuannya dalam menekan perkembangan BDB pada tanaman pisang di rumah kaca. Sebagai pembanding digunakan juga dua isolat bakteri koleksi laboratorium bakteriologi tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman IPB. Tanaman yang digunakan adalah tanaman pisang kepok hasil perbanyakan dengan kultur jaringan yang sudah mengalami masa aklimatisasi. Tanaman diperoleh dari laboratorium kultur jaringan, Balai Besar Litbang Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Yang ketiga itu hasil dan pembahasan. Isolat bakteri endofit. Dari hasil isolasi bakteri endofit diperoleh 5 isolat yang terdiri dari atas 20 isolat asal pasir kuda, 17 isolat asal Cugenang, Cianjur CA, dan isolat asal Kario, Conggol JG. Setelah diremajakan dengan menumbuhkan pada media yang baru, ternyata ada 12 isolat yang tidak dapat tumbuh, yaitu 6 isolat IPK dan 2 isolat CA dan 4 isolat CG. Reaksi hipersensitivitas atau disebut dengan HR, berdasarkan hasil pengujian terhadap hasil sifat, ternyata terdapat 8 isolat yang menghasilkan reaksi HR positif, yaitu isolat PK7, PKIO, PK12, PK19, CA, CA10, CG7, dan CG11. Isolat tersebut selanjutnya tidak digunakan sebagai calon agens biokontrol. Hasil pengujian sifat HR positif terlihat pada gambar 1. Seperti ini, hasil pengujian reaksi hipersensitif pada tembakau, tanda panah menunjukkan hasil positif. Setelah dilakukan isolasi bakteri dari tanaman biasa, sulit untuk membedakan antara koloni bakteri yang bersifat patogen atau saprofit pada media agar-agar. Untuk memisahkan bakteri yang bersifat patogen, pengujian pada daun tembakau atau disebut dengan HR merupakan cara yang paling baik dan paling tepat. Beberapa tetapi tidak semua. Bakteri patogen dapat menginduksi reaksi hipersensitif pada daun tembakau atau tanaman bukan inang lainnya. Uji penghambatan bakteri endofit pada media agar. Berdasarkan hasil pengujian ternyata hanya satu isolat yang menghasilkan zona hambatan, yaitu isolat CAAS dengan diameter zona hambatan kurang lebih 10 mm terlihat pada gambar 2. Uji penghambatan pada media agar-agar dapat dilakukan apabila agens biokontrol menghambat patogen melalui mekanisme antibiosis. Zona hambatan berupa zona bening terbentuk di sekeliling koloni agens biokontrol. Daerah tersebut tidak ditumbuhi oleh patogen karena adanya senyawa antibiotik yang bersifat menghambat atau membunuh patogen yang dihasilkan oleh agens biokontrol. Berikut gambar 2, pembentukan zona hambatan area bening di sekeliling isolat CA8 pada medium agar-agar King B.
Uji pengamatan bakteri endofit pada media cair. Hasil pengujian pada media ini menunjukkan bahwa isolat cas yang menghasilkan zona hambatan pada media agar ternyata menghasilkan penekanan terhadap populasi BDB paling tinggi juga. Selain CAS, isolasi lain yang tidak menghasilkan zona hambatan pada media agar tetapi memberikan penekanan terhadap populasi BDP paling tinggi ialah isolat PKS. Terlihat pada gambar 3, itu kode isolat bakteri endofit. Pengaruh bakteri endofit pada pisang terhadap populasi BDP yang ditumbuhkan dalam medium cair King B. Isolat bakteri yang tidak menghasilkan zona hambatan pada media agar-agar mungkin dapat menghambat patogen melalui mekanisme kompetisi. Salah satu contoh mekanisme penghambatan patogen oleh agens biokontrol melalui kompetisi adalah produksi siderofor. Siderofor merupakan penyakit pengklerat besi Fe+3 yang disekresikan oleh mikroorganisme dan tanaman kelompok rumput-rumputan sebagai tanggapan terhadap kekurangan besi. Selain berperan langsung dalam menekan penyakit, siderofor juga dapat menginduksikan ketahanan tanaman. Mikroorganisme yang menghasilkan siderofor antara lain ialah Pseudomonas kelompok fluorescens dan Bacillus subtilis. Pengaruh bakteri endofit terhadap kejadian penyakit darah pada tanaman pisang, uji pengamatan implanta. Kemampuan agens biokontrol dalam menekan kejadian penyakit pada tanaman pisang diuji di rumah kaca. Isolat yang diuji adalah CAS dan PKS dari percobaan ini, serta B. Carius L32 dan P. fluorescens ES32, koleksi laboratorium biobakteriologi tumbuhan, Departemen Proteksi Tanaman IPB. Data hasil perlakuan saat ini belum dapat disajikan karena tanaman belum menunjukkan gejala layu setelah 1 minggu perlakuan. Identifikasi bakteri endofit. Identifikasi bakteri beberapa ciri fisiologi terhadap isolat cas menunjukkan bahwa isolat tersebut termasuk genus Bacillus. Ciri isolat tersebut adalah gram positif, spora terlihat di tengah sel dan berbentuk oval, sel bakteri tidak membengkak, dan reaksi HR negatif. Sementara itu, isolat PKS terhadap genus Pseudomonas dengan ciri gram negatif menghasilkan senyawa berfluoresensi pada medium King B, tidak membentuk spora, dan reaksi HR negatif. Dan masuk kita kepada kesimpulan. Kesimpulan, dari 50 isolat yang berhasil diisolasi dari batang pisang, hanya 1 isolat yang menghasilkan zona hambatan. Salah satu isolat yang tidak menghasilkan zona hambatan pada media agar, yaitu isolat PKS. Ternyata mampu menekan populasi BDB pada media cair relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol maupun isolat lainnya. Isolat bakteri yang menghasilkan zona hambatan atau disebut dengan CAS diidentifikasi sebagai Bacillus dan isolat PKS sebagai Pseudomonas. Daftar Pustaka Nawangsih AA 2007, pemanfaatan bakteri endofit pada pisang untuk mengendalikan penyakit darah, isolasi, uji penghambatan in vitro dan implanta. Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia 12/1, 43-49. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama berlangsungnya video tersebut. Saya Melviani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.